Kingfisher dan kereta Shinkansen, kelompok 10. Biomimikri. Biomimikri dapat diistilahkan sebagai suatu pendekatan inovasi, pengembangan produk dan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah lama dan yang ada di alam. Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam baik tumbuhan maupun hewan, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi baru yang bisa dimanfaatkan pada manusia. Tujuan biomimikri. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan tata cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang burung kingfisher. Nah, burung kingfisher ini memiliki kepala yang besar dengan bentuk paruh yang khas. Paruhnya burung ini besar dan panjang. Burung kingfisher sering mengincar mangsanya yang berupa ikan dari kejauhan. Kingfisher ini adalah pemburu yang amat efektif karena dapat memasuki air dengan kecepatan tinggi namun tanpa menimbulkan suara sama sekali. Paruh panjang kingfisher berbentuk panjang runcing menyerupai alas sepatu wedges yang dalam bahasa Indonesia disebut bentuk baji. Bentuk yang seperti ini mengurangi jumlah air yang terdorong oleh paruh sehingga mengurangi suara yang ditimbulkan saat kingfisher memasuki air. Jika paruhnya berbentuk bulat besar, maka akan lebih banyak air yang terdorong, terciprat dan menimbulkan suara yang gaduh sehingga ikan-ikan akan kabur. Kereta Shinkansen. Kereta Shinkansen atau yang juga dikenal dengan sebutan bullet train adalah sistem kereta kecepatan tinggi di Jepang yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1964. Kereta ini memiliki kecepatan maksimum hingga 320 km per jam dan telah membantu menghubungkan berbagai kota di Jepang. Kecepatan tinggi yang dimiliki oleh Shinkansen membuatnya menjadi salah satu moda transportasi yang paling efisien dan terpercaya di dunia. Apa sih hubungan antara burung kingfisher dengan kereta Shinkansen? Awalnya, kereta Shinkansen dirancang menyerupai kepala pesawat yang bertujuan agar kereta dapat melaju kencang tanpa hambatan udara. Namun, ternyata rute yang dilewati kereta ini melewati banyak terowongan, yang dimana ketika kereta melewati terowongan akan mendorong udara yang ada di terowongan keluar dan menciptakan suara ledakan yang disebut bom sonik akibat tabrakan udara. Hal ini menimbulkan gangguan bagi penumpang dan warga sekitar. Akhirnya, kereta ini dirancang kembali menyerupai paruh burung kingfisher. Seperti yang sudah kita ketahui, paruh burung ini bersifat aerodinamis yang dapat membelah air saat menangkap mangsanya. Akhirnya diterapkanlah paruh burung kingfisher pada kepala kereta agar dapat membelah udara saat melewati terowongan. Sensor kereta Shinkansen. Pertama, sensor kecepatan digunakan untuk mengukur kecepatan gerak kereta Shinkansen. Kedua, sensor posisi digunakan untuk mengukur posisi kereta Shinkansen di sepanjang jalurnya. Ketiga, sensor tekanan udara digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam sistem rem kereta Shinkansen. Yang keempat, sensor getaran digunakan untuk mengukur getaran dan guncangan pada gerbong-gerbong kereta Shinkansen. Sekian presentasi biomimikri kami yang berjudul Burung Kingfisher dan Kereta Shinkansen. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.